Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Serli, NIM 204840126. Di sini saya akan membahas tentang bekam menurunkan keluhan mialgia. Apa itu mialgia? Mialgia atau disebut juga nyeri otot merupakan dari banyak penyakit dan gangguan pada tubuh. Secara umum, mialgia disebabkan oleh penggunaan otot yang salah atau otot yang terlalu tegang. Anggoro 2014. Masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan keluhan mialgia antara lain nyeri kronis, nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, dan hambatan rasa nyaman. Hetman dan Kamitsuru 2018. Dampak yang dapat muncul jika masalah keperawatan tidak tertangani dengan baik adalah pasien mengeluh nyeri, keterbatasan melakukan gerakan, ketidakmampuan bekerja, dan ketakutan atau kecemasan untuk bergerak. Tarau dan Burst 2011. Penelitian menunjukkan bahwa muskuloskeletal dapat pengaruh pada kemampuan fungsional fisik yang diukur menggunakan FIM dengan hasil rata-rata sebesar 6,9 sampai dengan 0,4 yang termasuk kategori mandiri terbatas. Rahmawati, Samara, dan Purnamawati 2016. Penata laksanaan mialgia dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi non-farmakologi seperti terapi komplementer, yaitu cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional. Terapi komplementer ini meliputi terapi musik, akupressure, aromaterapi, pemijatan, relaksasi. Selain itu, ada juga terapi bekam yang memiliki metode dengan melibatkan penarikan Qi atau energi dan Shu darah ke permukaan kulit dengan menggunakan alat ruang hampa udara atau vakum yang tercipta di dalam gelas yang dapat mengeluarkan 6 patogen dari luar tubuh yang terdiri atas angin, panas, dingin, kering, lembab, dan api. Terapi bekam memiliki 4 teknik, yaitu bekam basah, bekam kering, bekam api, dan moksibusi. Teori Taiba mengatakan mekanisme kerja bekam tentang CPS, causative pathological substance, adalah apa yang terlarut di dalam serum darah. Sesuatu yang terlarut dalam serum ketika berlebihan maka akan menyebabkan penyakit. Teori ini menyampaikan bahwa dengan melakukan terapi bekam, maka ekses serum akan dikeluarkan. Salah satu akses serum tersebut adalah pada kasus muskuloskeletal adalah tingginya mediator inflamasi, prostaglandin, sitokin, dan substansi P. Daerah yang dilakukan terapi bekam basah ada 7 titik, adalah al-ahda'ain, 2 urat leher, al-halil, punduk, al-katifain, bahu kiri dan kanan, 2 jari di bawah punduk, belikat kiri dan kanan, ala-wari, pinggang, dan ala-khozril, kodami, betis. Waktu untuk melakukan bekam kering selama 5 menit. Dilanjutkan penyayatan tipis pada titik bekam dan kemudian dilakukan pengekopan kembali selama 5 menit. Skala nyeri diukur menggunakan Visual Analogous Scale atau VAS sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam basah. Analisa data dilakukan menggunakan Wilcoxon test karena data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian dan pembahasan. Tabel 1 menunjukkan bahwa umur yang paling banyak adalah umur 36 sampai 45 tahun. Dewasa akhir yaitu 13 responden, sekitar 40,6%. Dengan jenis kelamin adalah laki-laki yaitu 17 responden, 53,1%. Pada orang dewasa kadang melaporkan nyeri jika sudah patologis dan mengalami kerusakan fungsi. Laki-laki dan wanita tidak mempunyai perbedaan secara signifikan mengenai respon mereka terhadap nyeri. Masih diragukan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang berdiri sendiri dalam ekspresi nyeri. Pekerjaan responden paling banyak adalah pegawai swasta yaitu 12 responden, sekitar 37,5%, seperti kontraktor, penjahit. Sedangkan lokasi nyeri responden sebagian besar dalam penelitian ini adalah ekstremitas atas, yaitu 18 responden atau sekitar 56,3%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa banyaknya keluhan nyeri otot pada bagian ekstremitas atas dan leher pada pekerja swasta akibat salah posisi kerja seperti menunduk, fleksi, terlalu lama, atau penggunaan alat-alat dalam bekerja. Penyebab mialgia atau nyeri otot
pada responden juga dapat disebabkan karena pekerjaan seperti pegawai swasta, buruh, pegawai negeri, sipil, wira swasta, dan ibu rumah tangga akibat perilaku yang salah posisi kerja, gerak paksa, angkat berat, dan lain-lain. Selain itu, pengalaman membuktikan pada umumnya nyeri otot karena salah posisi atau salah gerak. Secara medis, nyeri otot terjadi karena timbunan asam laktat dalam jaringan otot. Tabel 2 menunjukkan nilai median sebelum intervensi yaitu 5,00000 dengan nilai standar deviasi yaitu 1,77687. Pada post-test didapatkan nilai median 1,0000 dan nilai standar deviasi 0,87067. Tabel 3 menunjukkan terdapat perubahan skala nyeri pada responden sebelum dan sesudah dilakukan terapi bekam basah sebesar 4,000 dan terdapat pengaruh signifikan antara terapi bekam basah terhadap skala nyeri dengan hasil nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,005. Penurunan skala nyeri berdasarkan keluhan lokasi nyeri. Tabel 4 menunjukkan bahwa baik keluhan nyeri di ekstremitas atas, bawah, dan seluruh tubuh mengalami penurunan. Bekam mampu mengeluarkan rasa nyeri. Dengan melakukan pembekaman akan mengeluarkan zat penyebab nyeri, antara lain zat yang terbentuk karena adanya kematian atau peradangan jaringan, seperti bradikinin dan histamin. Pengeluaran histamin juga berperan terhadap kemunculan beberapa penyakit alergi dan peradangan. Selain pengeluaran histamin, bekam juga dapat mengeluarkan asam laktat pada otot yang dapat menyebabkan terjadinya kram maupun nyeri otot. Terapi bekam terjadi permukaan kecil dan tipis pada permukaan kulit diikuti penyedatan pada vakum sehingga terjadinya ekskresi melalui kulit secara artifisial, yakni suatu proses ekskresi atau pengeluaran substansi melalui kulit yang dibuat dengan cara melakukan penyayatan atau penusukan pada permukaan kulit yang dikombinasikan dengan adanya penyedotan. Selama bekam, kulit yang dilakukan penyayatan mengalami cedera dapat menimbulkan stres fisik. Stres fisik tersebut akan memicu pengeluaran CRF, kortikotropin relaxing factor, dari hipotalamus dan akan menstimulasi pengeluaran ACTH, adrenokortikotropik hormon, dari hipofisis anterior. Selanjutnya, ACTH disintesis untuk pengeluaran zat lain yaitu POMC, promiomelaanokortin, yang mana produk dari zat tersebut adalah endorfin yang merupakan salah satu opioid endogen. Hingga akhirnya terjadi pelepasan beta endorfin dan hormon adrenokortikal ke dalam sirkulasi. Selain itu, endotelin 1 juga merupakan mediator nyeri yang disintesis oleh keratinosit kulit normal setelah cedera kulit dan bekerja pada reseptor endotelin A. Endotelin 1 dapat juga menghasilkan analgesia setelah berikatan pada reseptor endotelin B yang mengarah pengeluaran beta endorfin dari keratinosit dan aktivasi saluran kalium G protein yang terkait dengan reseptor opioid pada reseptor nyeri. Terapi bekam dapat menurunkan konsentrasi serum substansi P, pain-related pathway, yang dikonfirmasi sebagai efek anti-nosiseptif. Efek taktil pada bekam dapat merangsang serat-serat besar tipe A beta yang berasal dari reseptor di perifer. Perangsang pada reseptor ini akan menekan pengiriman sinyal nyeri dari daerah tubuh yang sama. Hal ini terjadi akibat inhibisi lateral setempat di medula spinalis. Selain itu, bekam meningkatkan oksigenasi pada mikrovaskuler sehingga aliran darah pada area yang sakit menjadi membaik. Efek bekam yang meningkatkan pelepasan opiat endogen mengeluarkan zat-zat stimulus nyeri melalui darah dikeluarkan dan mekanisme tersebut menyebabkan rasa nyeri responden yang di bekam mengalami penurunan. Nyeri otot yang dirasakan responden dapat ditekan dengan diproduksinya beta endorfin yang termasuk salah satu bagian dari opiat endogen. Kesimpulan, bekam terbukti menurunkan skala nyeri pada pasien dengan keluhan mialgia. Berdasarkan hal tersebut, maka direkomendasikan responden dapat melakukan terapi bekam basah secara rutin saat mengalami nyeri otot, dan perawat dapat melakukan terapi bekam basah sebagai bagian dari intervensi mialgia di ekstremitas atas dan bawah serta seluruh tubuh. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.